Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Podcast Soga adalah tempat kita membahas berbagai isu menarik seputar dunia pendidikan dan kemahasiswaan. Saya Bevani Walafiatin sebagai host kali ini dan kalian akan ketemu saya setiap podcast sih. Dan kali ini kita akan bahas topik yang menarik tentang kemahasiswaan di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Dan untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Nur Syamsu MUD. Selamat datang Dokter. Selamat datang Pak. Nah, Dokter. Terima kasih. Pak. Dr. Nur Syamsu MUD sebagai Wakil Dekan 3 nih teman-teman, yang baru dan dosen aktif di FUSA. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut tentang fokus dan keunggulan fakultas ini di dalam konteks kemahasiswaan? Oke, terima kasih atas undangannya ya. Saya di sini sebagai undangan dan mewakili pimpinan di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama berkaitan dengan dengan kemahasiswaan ya. Ya tentunya mahasiswa sudah sebagai tolak ukur dari keberhasilan fakultas atau universitas ya. Universitas kalau mahasiswanya berprestasi, universitas atau fakultas itu juga bisa disebut dengan berprestasi. Nah, tentu mahasiswa program yang dibuat oleh fakultas sebenarnya banyak sekali, apalagi sekarang sudah unggul ya. Dan alhamdulillah kita unggul 3 fakultas. Di antaranya ya bisa diikuti program-program yang ada ini seperti kelas menulis ya. Kelas menulis sudah, saya kira teman-teman juga banyak yang ikut, dan juga pembinaan tahfiz ya, ada juga pembinaan tahfiz, dan juga baca tulis Al-Quran. Nah, itu yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa, saya kira itu ya. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Selain dari kurikulum yang ada Pak, bagaimana dengan fasilitas yang disediakan oleh fakultas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan? Apakah sudah sekarang kan sudah ada era baru nih. Nah, apakah sudah mulai terlaksana atau mulai terlihat nih fasilitas yang baru yang ada di FUSA gimana? Oh ya, berkaitan dengan fasilitas ya, alhamdulillah karena kita ini gedungnya warisan ya, bukan baru dengan yang lainnya ya, tentunya, tapi sudah tetap berbenah ya, fasilitas baik fasilitas yang fisik berupa bangunan dan fasilitas berupa program-program ya. Program-program tadi sudah saya sampaikan untuk mendukung proses belajar mengajar di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama ya. Berkaitan di kelas juga kita sama-sama berbenah ya, misalnya ada kekurangan nanti kita perbaiki, baik itu tentang fasilitas kelas, fasilitas ruangan, fasilitas pembiayaan juga untuk BKM ya. Kita selalu terus mendorong ini mahasiswa untuk produktif ya, atau progresif lah ya dalam hal kegiatan di kampus itu. Wah, memang tapi fasilitas memang penting ya Pak, penting sekali untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi dan lain-lain. Nah, apakah ada program khusus nih Pak dari fakultas yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun, misalnya penulisan tentang organisasi dan lain-lain?
Programnya tadi ya saya sampaikan, selain dari kelas menulis, tentunya fakultas itu mendorong mahasiswa bersama dosen itu ikut penelitian ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah itu bisa diikuti program-program mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi. Itu program-program yang bisa diikuti oleh mahasiswa, baik itu program yang didukung oleh universitas untuk berprogram ya. Nanti diserahkan kepada mahasiswa itu mau buat apa programnya. Begitu juga yang fakultas seperti tadi ya, ada kelas menulis, kelas tahfiz dan banyak lagi ya. Tentunya nanti ke depannya kita akan ada inovasi atau program-program yang baru ya, supaya mahasiswa menjadi betah untuk belajar di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, tuh teman-teman stay tune ya. Bakal ada banyak program yang menarik nih. Iya, iya. Oke, udah mulai serius nih Bapak. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Ini pun podcast perdana kami, kedua sebenarnya. Tapi ini untuk pertama kalinya kami adakan podcast seperti ini di program studi sosiologi agama. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, menurut pandangan Bapak sejauh ini, apakah peran mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Agama sudah terrealisasikan menjadi agent of change di era sekarang ini? Oke, ini terkait dengan program mahasiswa ya, program mahasiswa. Tentunya kita maunya sempurna ya, maunya 100% itu terlaksana. Tapi yang juga namanya mahasiswa ya, tentunya ada kekurangan. Sejauh ini misalnya mahasiswa berperan aktif ya dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di kancah kompetisi ya, untuk mendukung keunggulan kita sebagai prodi yang ada di Usuluddin itu. Kita lihat mahasiswa itu aktif dalam ikut berkompetisi ya. Kemarin juga saya menghadiri ya adik-adik kita yang juara di taraf internasional ya, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel ya, diikuti oleh beberapa negara itu, di antara Malaysia, Thailand dan beberapa negara lainnya gitu. Wah, menarik sekali teman-teman. Jadi di FUSA ini sangat banyak mahasiswa yang berprestasi sebenarnya, tapi banyak juga Bapak yang masih belum kelihatan. Nah itu mungkin memang mahasiswa Usuluddin itu bisa belajar teori agama tapi harus menjadi aktor perubahan sosial. Selanjutnya mungkin kalau kita lihat Pak, mahasiswa Usuluddin itu kan sering disebut sebagai penjaga nilai spiritual di tengah kehidupan modern ini. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebenarnya peran yang strategis nih untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks ini? Saya kira benar ya, mahasiswa itu agen of change. Nah, dengan itu mahasiswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Karena di kampus itu pusat ilmu pengetahuan lah bisa kita kan. Di pojok-pojok kampus itu kita lihat berdiskusi di ruang maupun di luar kelas ya. Nah, setelah itu nanti dipraktikkan di luar ya, karena ilmu itu al ilmu nurun katanya kan, ilmu adalah cahaya. Nah itu bukan hanya di ruang-ruang kelas kita menuntut ilmu, tapi nanti
diaplikasikan di luar. Nah, itu bentuk agen objeknya, perubahannya itu ya nanti dilakukan di luar kelas ya, di masyarakat, dan itu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu saya kira. Ya memang kita sebagai mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi manfaatkan segala sesuatu yang ada di kampus untuk belajar. Nah, ini sangat menarik nih Pak, apa yang Bapak bahas tadi. Jadi kita kan sebagai mahasiswa Usuluddin, selain belajar agama, kita juga kan menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah. Nah, apalagi di era globalisasi ini teman-teman, karena di era globalisasi ini banyak hal yang berubah. Jadi bagaimana cara kita sebagai seseorang yang Usuluddin, maksudnya yang Usuluddin itu menengahi antara modern itu dan agama itu sendiri. Nah, baik, mungkin yang selanjutnya, Bapak, ada beberapa hal yang menarik juga sering jadi bahan diskusi di kalangan mahasiswa Usuluddin. Izinkan saya bertanya beberapa hal lagi. Iya. Boleh. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dipersiapkan mahasiswa Usuluddin dan studi agama dalam menghadapi masa setelah lulus kuliah, baik dalam dunia kerja atau dalam bermasyarakat? Ini pertanyaan yang penting nih, untuk mahasiswa. Iya. Apalagi sekarang ini ya era digital, apa disebut dengan era AI ya, serba AI semua. Nah, kalau mahasiswa belum siap dengan itu, belum siap mengarungi lah atau setelah kuliah, setelah lulus tidak siap dengan di masyarakat itu atau realitas kehidupan setelah kuliah, tentunya dipersiapkan adalah skill ya. Skill itu selain skill berupa bentuk skill yang lain, tentu adalah skill ilmu pengetahuan, dibekali dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup sarjana, itu tidak cukup dengan ilmu pengetahuan saja, tapi harus dibekali dengan skill, dengan pengetahuan ya, pengetahuan dan skill. Tentunya yang paling penting adalah moral ya, moralitas kita setelah nanti berhadapan dengan masyarakat. Karena di dunia kerja dilihat itu pengalaman. Nah, pengalamannya itu bukan hanya pengalaman ini ya, tapi dilihat adalah adabnya, moralitasnya, cara bersosial dengan masyarakat. Nah, itu saya kira penting untuk mahasiswa itu setelah lulus mempersiapkan diri di dunia kerja maupun di dunia masyarakat nanti ya, ketika bersosial dengan masyarakat itu sendiri. Nah, itu moral itu sangat penting ya, Bapak. Karena kita juga di sosiologi agama khususnya, kalau kita tidak baik, kita tidak pintar bermasyarakat, akan tidak diterima. Karena bermasyarakat itu sangat penting, dan moral dan akhlak itu tentunya. Nah, mungkin selanjutnya dalam pandangan Bapak, apakah ilmu di Usuluddin studi agama ini masih bisa relevan dan bersinergi dengan ilmu modern seperti psikologi, komunikasi, atau teknologi digital seperti Bapak yang tadi bilang, AI itu sekarang, AI itu semua hal kita bisa pakai AI. Itu kerennya teknologi sekarang. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kalau saya ya, peran teknologi itu penting. Tapi bagaimana cara kita beradaptasi dengan teknologi itu. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, tentunya kita ketinggalan juga. Tapi tentunya dengan modal ilmu pengetahuan agama yang didapatkan di Usuluddin dan studi agama, baik itu kita di sini belajar agama, Al-Quran, hadis, belajar sosial, belajar politik juga. Nah, itu juga
sebagai modal awal ya untuk bagaimana kita beradaptasi dengan dunia yang modern sekarang itu. Apalagi tadi disebutkan dengan teknologi ya, era teknologi, era AI. Nah, tentunya kita bisa beradaptasi dan mengadopsi ya, dan mengadopsi apa yang tentunya berkaitan dengan yang diperlukan di masyarakat itu. Wah. Nah, itu. Wah, intinya bagaimana cara kita bermasyarakat dan tadi seperti yang Bapak jelaskan tentang beradab dan akhlak gitu. Nah, ini mungkin lebih ke tentang berbicara tentang karena banyak mahasiswa sekarang, entah itu di fakultas apapun atau jurusan apapun, entah itu dia di Al-Quran dan tafsir atau di sosiologi agama atau di pemikiran politik Islam. Tapi kan dengan adanya banyak tugas, kesibukan kuliah, mereka tuh menurun semangat keagamaannya. Jadi apa tips Bapak untuk menjaga kestabilan iman dan semangat spiritual kita sebagai mahasiswa? Kebanyakan menurun Bapak, karena kita kan di posisi kita sekarang ini lagi bingung-bingungnya, lagi masa bingung. Nah, menurut Bapak, dulu Bapak pernah sebagai mahasiswa, gimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Iya. Kebanyakan turun gitu. nilai spiritualitas. Nah, ini pengalaman atau siapa yang menilai itu apakah menurun atau tidaknya? Tentunya kita lihat survei dulu ya, moralitasnya apakah turun apa tidak ya, tergantung bagaimana kita menanggapi ya, karena tadi disebutkan juga tugas banyak, tugas dari dosen, apalagi disuruh setelah itu. Saya kira waktu kita cukup lah ya untuk melatih diri, melatih istilahnya kalau di tarekat itu riyadhah ya. Riyadhah itu latihan apa? Latihan spiritual, latihan menjaga keimanan kita supaya tidak terjerumus lah. Itu tentunya harus istiqomah. Nah, tentunya istiqomah ya, istiqomah dengan ilmu atau spiritual yang sudah dimiliki atau yang sudah pelajari di kampus maupun di luar misalnya. Itu harus tetap dijaga, tentunya menjaga keimanan kita. Kalau enggak, kalau tidak bisa dijaga nanti terjerumus ya. Terjerumus ya, jangan sampai terjerumus atau mengikuti arus yang tidak baik lah ya. Itu kalau tidak, arusnya tidak mendukung ya jangan diikuti arus ya. Artinya melawan arus yang tidak baik itu. Nah, itu selalu istiqomah. Dengan keimanan, istiqomah dan terus belajar, apalagi tadi saya sebutkan melatih diri ya, melatih misalnya dengan kegiatan-kegiatan. Saya kira juga banyak saya lihat program-program mahasiswa untuk melatih spiritualitasnya ya, keimanannya, seperti misalnya bersolawat. Nah, kemarin IKIT itu bersolawat ya kan, kemudian apalagi yasinan ya, kegiatan-kegiatan itulah seperti Lailatul Ijtima misalnya, atau mengikuti tahsin mungkin ya, ada program-program yang baik lah tentunya. Saya kira itu ya. Wah ya. Bagaimana cara kita istiqomah aja sebenarnya. Sebenarnya kan kembali ke diri kita, gimana cara kita ingin menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk itu tergantung dari kita sendiri. Itu intinya. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang mahasiswa lama nih, tentang bagaimana cara kita menjaga nilai keagamaan. Nah, kita perlu bicarakan tentang mahasiswa baru nih, Pak. Iya. Nah, apakah ada pesan atau motivasi atau langkah-langkah untuk mahasiswa baru agar tidak salah langkah dalam menjalankan aktivitas kuliahnya? Untuk mahasiswa baru ya, tadi untuk mahasiswa lama.
atau yang mahasiswa MA, mahasiswa abadi itu. Kalau Abadi. dulu itu ada istilah mahasiswa abadi. Kalau sekarang jangan sampai ada istilah mahasiswa Iya. abadi yang tidak lulus-lulus, maksudnya itu ya, mahasiswa abadi. Nah, ini untuk mahasiswa baru ya tentunya mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan kemahasiswaan. Kalau tidak bisa mengikuti organisasi itu, ya paling tidak mengikuti kajian-kajian, mengikuti diskusi-diskusi baik dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, oleh program dosen. Nah, itu terus diikuti ya, yang baik-baik saja. Tentunya harus bisa menseleksi, dan juga mahasiswa senior juga harus bisa membimbing juga ya. Nah, mahasiswa baru itu mengikuti seniornya yang bagus-bagus, misalnya yang sudah punya prestasi ya, sudah sering ikut kompetisi. Nah, itu diikuti oleh mahasiswa baru. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi juara? Nah, tentunya bertanya kepada senior, bertanya kepada dosen misalnya. Nah, mengikuti organisasi-organisasi yang tentunya mendukung proses akademiknya ya, akademiknya itu. Jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik lah, atau tidak mendukung akademiknya nanti itu. Saya kira banyak ya Mas, organisasi-organisasi kampus, organisasi inter maupun di eksternal ya, itu bisa diikuti selama itu program-programnya bagus. Nah, itu Ya. untuk mahasiswa baru, untuk mahasiswa lama. Jadi memang kita harus, sebenarnya organisasi itu penting Pak ya, Ya, penting. sangat penting. Oke, kita mungkin akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Oh, banyak sekali. Ya, tentang ini seputar BKM nih Pak. Oh iya. Ya. Nah, kan sejauh ini kita di BKM FUSA itu banyak program-program yang bagus. Nah, bagaimana sejauh ini, apakah ada mungkin dari Bapak atau dari dosen-dosen yang lain mungkin yang pernah ngobrol sama Bapak, apakah ada bukan motivasi sih sebenarnya, kayak apakah ada masukan untuk kami atau untuk orang-orang yang akan di BKM selanjutnya, besok di era selanjutnya, apakah ada masukan untuk kami dan ada motivasi untuk yang era selanjutnya kayak gitu? Oke, tadi ini BKM itu kan organisasi inter kampus ya, internal yang ada terutama di PUSA ya. Ada itu HMPS ya, hasilnya HMPS, SEMA, DEMA. Untuk saya kira juga banyak ya yang sudah berkomunikasi, berdiskusi sama dosen-dosen, termasuk saya juga. Dan fakultas itu mendukung sekali ya program-program BKM untuk selalu membuat kegiatan-kegiatan. Jangan sampai sudah didukung oleh kampus tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya tadi berkaitan dengan anggarannya sudah diberikan tapi belum dilaksanakan misalnya. Nah, itu harus banyak kegiatan-kegiatan mendukung akademiknya. Bukan hanya BKM itu tempat gaya-gayaan. Nah, misalnya ya punya seragam ya, apa istilahnya, punya baju PDH itu kan bangga kita sebagai mahasiswa punya PDH. Saya pengurus HMPS, bajunya bagus, tapi kalau tidak ada program ya kan percuma. Nah, harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan akademik itu ya. Misalnya juga
program-program seperti tadi disebutkan pengabdian ke masyarakat misalnya, apakah sudah dilakukan nggak mendukung Tridharma perguruan tinggi ya, baik itu bisa penelitian, bisa diskusi, proses mendukung dari perkuliahannya. Misalnya tema-tema perkuliahan itu bisa didiskusikan. Nanti bisa berupa seminar nasional, seminar internasional bila perlu ya, kita dukung lah itu. Oke, itu motivasi dan masukan untuk kami semua ya sebagai yang di BKM. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan dan motivasi. Jadi kami di Sosiologi Agama, di HMPS Sosiologi Agama, ada program Bapak namanya Suara Massa dari Divisi HAM dan Advokasi. Jadi di sini kami akan menyebarkan barcode. Barcode itu nanti akan ada bagaimana keluh kesah mahasiswa di sana. Dan di sini kami dapatkan ada beberapa keluh kesah dari beberapa mahasiswa dari setiap semester. Dan itu rata-rata mengeluh tentang dosen. Nah, dosen, banyak dosen yang tidak masuk kuliah, bisa masuk kelas, terus banyak dosen yang hanya formalitas saja di kelas. Nah, bagaimana cara Bapak menanggapi tentang hal tersebut? Dan banyak juga tentang fasilitas sebenarnya, tapi kita ke dosen dulu Bapak. Jadi bagaimana cara Bapak menanggapi? Dan banyak juga dosen yang terkadang mahasiswa itu tidak berani speak up Bapak tentang ada beberapa dosen yang memang terkadang dosen yang maksudnya yang tidak bertanggung jawab gitu. Bisa Bapak jelaskan atau bisa Bapak berikan masukan? Tentunya sebagai dosen ya, apalagi dosen yang ada istilahnya dosen tetap ya, dan dosen tidak tetap. Nah, apalagi di dosen tetap itu kewajibannya itu adalah mengajar ya. Selain tugas-tugas yang lain ya, tentunya dosen itu punya banyak tugas juga. Yang tugas wajibnya adalah mengajar. Nah, dengan demikian masukan dari mahasiswa maupun yang lain itu sangat diperlukan untuk perbaikan ya, supaya lebih bagus lagi. Ini sangat mendukung tentunya proses belajar mengajar. Disampaikan aja nanti misalnya ke mana, kalau misalnya di prodi, nanti sampaikan aja ke prodinya, atau bisa nanti juga ada form juga dikirimkan ke mahasiswa terkait dengan kemahasiswaan, terkait dengan dosen, fasilitas dan yang lainnya. Nanti itu sebagai bahan evaluasi juga untuk dosen-dosen. Dosen itu juga dievaluasi, nanti dikasih masukan oleh pimpinan-pimpinannya ya. Baik itu kaprodi, dekanat sampai ke rektorat. Ya, itu sangat bagus ya, nanti dari mahasiswa ngasih masukan. Nanti masukan itu sebagai bahan evaluasi ya untuk dosennya, supaya lebih baik dalam proses belajar mengajarnya. Apalagi kan berapa kali, 16 kali pertemuan. Iya, 16 kali. Nah, itu mungkin untuk dosen-dosen ya, teman-teman yang sudah memberi pertanyaan di Suara Massa. Itu jawaban dari Bapak WD3 atas bagaimana dosen. Dan untuk ini banyak juga tentang fasilitas sebenarnya Bapak. Dan ini juga sempat disinggung oleh Bapak Dekan waktu itu, waktu podcast yang pertama. Jadi di sini mahasiswa itu tidak puas dengan fasilitas. Katanya ini ada sarkas banget nih, AC yang dingin banget, kursi yang bagus banget. Dia bilang ini ada yang kayak gitu di Suara Massa. Terus ada lift dia bilang tuh lift yang sangat luar biasa. Dia bilang pokoknya kayak gitu. Nah, tapi kata Bapak Dekan kemarin podcast yang pertama, Bapak Dekan keusahakan itu fasilitas. Nah, menurut Bapak mungkin sebagai WD3 atau sebagai orang yang sudah lebih lama daripada Pak Dekan di Fakultas Sosiologi ini. Nah, ini dan rata-rata setiap tahunnya pasti ada
protes atau demo tentang fasilitas. Nah, tanggapan Bapak bagaimana ke mahasiswa? Apakah mahasiswa disuruh sabar? Sabar ya teman-teman. Silakan Bapak. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan itu bertahap ya, karena bertahap kayak kemarin ini bukan seperti ini ruangannya ya. Di begitu juga kelas sebelumnya nggak ada AC atau kipas, mungkin nggak ada kipas, tapi pelan-pelan dikasih sarana ya. WD2 juga sebagai yang membidangi itu terus ya memperjuangkan ya, pimpinan dekanat itu selalu memperjuangkan. Pak Dekan di sini sebelum jadi dekan beliau juga direktur pasca sarjana di sini gedungnya, jadi beliau lebih paham, makanya itu tetap diusahakan supaya lebih bagus ya. Tentunya kita tidak mau fasilitas kita jelek ya, untuk mendukung proses belajar mengajarnya itu tentunya dengan fasilitas yang memadai lah itu. Tapi seperti itu, kita tidak ada yang sempurna ya. Kalau kita lihat yang lebih dari, kalau misalnya kita lihat di Jogja misalnya, atau kita lihat di mana gedung ini, terutama misalnya di mana gedung PB misalnya, kan itu karena lebih belakang, lebih belakangan dibuat. Nah kalau ini gedung lama ya, kita selalu mengimbau ya, kita minta lah ya, minta ke pimpinan lebih atas lagi di rektorat maupun yang tentunya yang punya wewenang lah ya. Kita hanya meminta dan terus disampaikan oleh dekanat, oleh dekan, oleh WD2 berkaitan dengan fasilitas. Nah sedikit demi sedikit dikasih, kayak kemarin nggak ada AC misalnya, kalau rusak AC-nya tadi disampaikan aja, nggak ada, harusnya nanti ada perawatan misalnya. Nah dari pimpinan sebelumnya juga terus dibenahi lah ya, bukan berarti terus sabar ya. Kalau sabar itu kan nggak ada batasnya. Benar. Ya kita syukuri aja. Syukuri aja. Benar. Kita bersyukur daripada kita melihat yang lebih jelek daripada fasilitas yang kita miliki, itu yang kita lihat. Nah mudah-mudahan lah ya, kita sama-sama berdoa untuk yang sempurna. Ini kan kita maunya yang sempurna, yang bagus lah gitu. Iya. Oke, mungkin itu yang terakhir Bapak. Karena ini udah kepanjangan nih teman-teman. Oh gitu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Nur Syamsu atas ilmu dan inspirasinya, dan sudah datang ke podcast kami di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa menjadi bekal bagi kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menjaga hati nurani kita, moralitas kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga obrolan kita kali ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Suluh dan Studi Agama khususnya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Oke, saya Mbak Fania Walayafiatin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih ya. Siapa Pak?